Pemilik rumah ini mempunyai anak laki-laki ya yang suka main bola, dan ketika itu pas lagi maghrib ya teman-teman, pas lagi maghrib anak kecil itu main bola di sekeliling rumah ini ya. Di sini hanya tertinggal sebuah bola kecil yang penuh kenangan, yang penuh cerita ya. Ini teman-teman, bekas jam dan kunci-kunci kayak ini kunci lemari ya teman-teman. Ada dua kunci lemari di sini ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Creator. Oke teman-teman, video kali ini saya berada di Kota Majalengka, kota kelahiran saya sendiri. Nah, di sini ada sebuah rumah yang terbengkalai. Info dari warga sekitar, ya masih simpang siur ya. Rumah ini sudah terbengkalai lama sekali. Konon ceritanya rumah ini sudah 12 tahun terbengkalai. Dan ada kisah yang sangat menarik di balik rumah yang sudah terbengkalai 12 tahun ini teman-teman ya. Seperti apa ceritanya? Kita langsung aja ke eksplorasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Majalengka, kota penuh cerita dan kota penuh canda tawa. Di sini ada sebuah rumah mewah yang sudah terbengkalai sudah lama sekali teman-teman. Infonya ini sudah terbengkalai selama 12 tahun. Ya, lama sekali. Dan ini rimbun-rimbunan sudah mengelilingi rumah ini ya. Di sini ada keanehan teman-teman. Nah, di depan rumah ini ada pohon besar dan kayaknya ini sesajen ya, kalau nggak salah ini sesajen ya. Mungkin ini kepercayaan masyarakat sini, tuh ada sesajen. Tapi kita nggak usah fokus di sini teman-teman, kita fokus ke rumah ini ya. Rumah ini berdiri di beberapa rumah kosong, namun rumah ini sendiri mempunyai cerita, mempunyai kisah yang sangat menarik untuk saya eksplor teman-teman. Ya, coba kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita jalannya dari mana ya? Kira-kira, karena biar tidak terlalu publik atau tidak terlalu menyusahkan akses kita ya teman-teman. Kayaknya jalannya ke sini deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya kalau agak sedikit angin di sini besar banget, jadi suaranya itu agak sedikit terganggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini got ini teman-teman. Ini kecil banget. Ini sudah karat. Ya. Dan kita bisa lihat sendiri kondisi rumah yang sudah 12 tahun terbengkalai. Ya, ini ada satu jendela yang terbuka. Tapi itu bukan akses untuk kita masuk. Ini aksesnya itu pintu depan utama ya teman-teman. Seperti ini kondisinya tuh. Ini ada kaca-kacaan tuh. Mungkin ada yang nitip atau sengaja copot kaca ini ya. I don't know, saya nggak tahu sih. Ini kayaknya kacanya masih bagus juga ya. Dan ini kacanya masih bagus. Dan di sini ada beberapa benda di sini teman. Ada kayak bola-bola kayak gini. Ini adalah bola pemilik dari rumah ini. Jadi pemilik rumah ini mempunyai anak laki-laki ya yang suka main bola. Dan ketika itu pas lagi maghrib ya teman-teman. Pas lagi maghrib anak kecil itu main bola di sekeliling rumah ini. Ya, di sini hanya tertinggal sebuah bola kecil yang penuh kenangan, yang penuh cerita. Ya, ini teman-teman. Dan itu sudah rungkat banget. Ya, sudah rungkat banget. Jadi pemilik dari rumah ini mempunyai satu anak kecil ya yang masih sekolah TK ya. Jadi sekolah TK, sekolah kubur lah intinya teman-teman ya. Oke, saya akan cerita aja ya. Di dalam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sempit banget. Aduh. Oke teman-teman.
kondisinya kayak gini, sudah terbengkalai ya. Dan di situ kayaknya ada kulkas deh. Nah, ceritanya rumah ini, pemilik dari rumah ini mempunyai satu anak laki-laki, dan anak laki-laki itu ya berusia sekolah TK lah, jadi nggak tahu usia berapa. Dan ketika itu lagi bermain di halaman rumah ini ya, karena di sini belum banyak rumah yang berdiri ya teman-teman, jadi seperti di semi-semi hutan kayak gitu. Nah, ketika anak itu bermain di waktu hampir mau maghrib, sanjakala lah gitu ya. Nah, ketika itu anak kecil itu kayak melihat orang tuanya, melihat bapaknya yang manggil namanya dan suruh mendekat. Dan anak kecil itu karena dipanggil oleh ayahnya, oleh bapaknya, ya mendekat, namanya juga anak kecil ya. Dan tahu-taunya itu bukan bapaknya, tapi ada beberapa makhluk halus ya. Namanya makhluk halus apa yang sering kayak gitu ya. Pokoknya jadi kayak gitu teman-teman. Jadi itu sebenarnya makhluk halus yang menyerupai bapaknya. Dan anak kecil itu akhirnya dibawa oleh makhluk halus yang menyerupai bapaknya tersebut. Dan disitulah orang tuanya itu merasa kehilangan. Dan orang tuanya panik karena waktu maghrib itu belum pulang. Biasanya itu maghrib pulang, tapi sekarang enggak pulang ya, enggak pulang. Jadi orang tuanya khawatir dan disitulah orang tuanya panik. Anak kecil itu hilang selama 1 hari 1 malam. Nah, ditemukan anak kecil itu di rumah tetangganya yang lagi mojok, yang lagi nyumput ya, yang lagi mojok nangis. Dan anak kecil itu nggak bisa cerita karena lupa dengan kejadiannya. Ya itu sih informasi dari warga beberapa orang yang saya tanyakan kenapa rumah ini terbengkalai. Jadi seperti rumah yang lain-lainnya gitu sering terjadi cerita yang kayak gini teman-teman ya. Saya tidak bisa membenarkan info atau tidak bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh warga. Bisa jadi itu informasi yang kurang efektif atau informasi yang kurang 100% benar. Ini kayak lemari-lemari ya kayak gini ya teman-teman. Ini lemari sudah busuk dan sudah kayak gini. Dan ini sudah lama banget. Wow. Dan itu ya, tidak ada barang lagi yang ditinggalkan selain kayak gini. Ini apa nih? Bekas jam. Dan kunci-kunci kayak gini, ini kunci lemari ya teman-teman. Ada 2 kunci lemari yang di sini. Ya. Jadi rumah yang saya eksplor itu mempunyai kisah, mempunyai cerita tersendiri. Di balik cerita, di balik kisah itu ada hikmahnya, ada pembelajarannya. Kita ambil positifnya dan buang sisi negatifnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini kulkas kayaknya masih bagus deh. Ini kulkas nggak bisa dibuka, sayang banget. Apa bisa dibuka ya? Takutnya ada bangkai atau apa. Biasanya kalau kulkas yang udah lama kayak gini susah dibuka dan biasanya bau busuk tuh. Dan kenapa rumah ini dibiarkan kosong oleh pemiliknya? Karena pemiliknya, orang tua dari anak tersebut, tidak mau hal itu terjadi ya, tidak mau hal itu terjadi dan tidak mau kejadian itu terulang lagi kepada anak-anaknya. Karena rumah ini berdiri di lahan yang masih kosong, belum banyak rumah yang tinggal di sini, bahkan banyak sekali rumah kosong di samping-samping rumah ini. Jadi hal itu menjadi ketakutan bagi orang tuanya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Entah ini informasi benar atau enggak, ya masih 50-50 lah. Dan kita bisa lihat sendiri karena sudah rimbun kayak gini, jadi terlihat kayak gitulah. Wow, ini WC. Dan aneh kenapa WC kok ada musik kayak gini gitu ya. Mungkin biar BAB-nya, biar mandinya nggak gabut mungkin ya. Jadi taruh salon kayak gini. Taruh salon kayak gini biar nggak gabut mungkin. Aduh, ada aja. Dan di belakang itu ya, konon katanya
ada sebuah kolam renang yang sudah tertutup oleh rimbun-rimbunan pohon-pohon ini. Ya, entah itu kolam renangnya di belah mana. Jadi sengaja mungkin ya buat happy-happy. Dan kondisi 12 tahun terbengkalai itu kayak gini teman-teman. Ini bagian dapurnya udah kayak gini men. Tuh. Oh, ini sayang banget. Dan ini rumah tidak terlalu besar dan tidak terlalu megah badag. Ya karena inti dari yang punya rumah adalah tidak usah megah, tidak usah mewah. Yang terpenting dari rumah itu adalah sebuah kenyamanan ya. Dan rumah ini tidak nyaman, jadi rumah ini dibiarkan kosong. Kalau rumah sudah tidak nyaman, pasti ditinggalkan. Ya pasti dibiarkan kosong. Dan seperti ini teman-teman kondisinya. Sayang banget ya. Ya teman-teman, mungkin durasi di video ini sangat singkat, padat dan jelas. Pada intinya rumah ini terbengkalai, sudah 12 tahun terbengkalai, sudah 12 tahun kosong. Dan informasi dari warga sekitar telah terjadi hal seperti itu ya. Kenapa rumah ini dibiarkan kosong? Karena pemiliknya itu pindah agar lebih nyaman lagi, agar lebih tenang lagi teman-teman. Hal itu bisa terjadi karena kita hidup itu di sisi dengan makhluk halus ya. Itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Karena setiap rumah kosong, setiap rumah terbengkalai mempunyai cerita, mempunyai kisah tersendiri di balik semua itu. Yang terpenting dari kisah itu, dari cerita-cerita tersebut, pasti ada hikmahnya dan ada pembelajarannya untuk kita semua, untuk teman-teman juga yang lagi nonton video ini ya. Ya kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya teman-teman ya. Aduh, waktu kayak gini. Ini Majalengka lagi panas ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat lagi untuk bikin konten seperti teman-teman. Ya, akhirnya dari semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.